Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Amelia Putri dari kelas E3 semester 2 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mentafsirkan surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Isi kandungan surat An-Nahl ayat 125 yang kami sarikan dari sejumlah tafsir, yakni tafsir Al-Qur'anil Adzim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syekh Wahba Az-Zuhaili, tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Yaitu yang pertama, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah menyeru manusia kepada agamanya. Kewajiban berdakwah ini juga berlaku bagi umat muslim atau umat Islam. Yang kedua, ayat ini menjelaskan 3 metode dakwah, yakni hikmah, mau'idah hasanah, pengajaran yang baik, dan jidal, debat dengan cara yang baik. Lalu yang ketiga, Allah hanya mewajibkan dakwah, sedangkan apakah seseorang mendapat hidayah atau tidak adalah urusan Allah, bukan kewajiban seorang dai atau pendakwah. Yang keempat, Allah Maha mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Dia Maha mengetahui siapa yang menolak dakwah dan siapa yang mau menerimanya. Yang kelima, ayat ini menenangkan Rasulullah dan para dai atau pendakwah agar tidak sedih dan kecewa jika ada seseorang yang menolak dakwah mereka. Adapun hubungan kandungan ayat dengan teori-teori komunikasi yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 125 merupakan ayat yang menunjukkan kewajiban berdakwah dan menjelaskan metode dakwah. Meskipun kitab ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, ia juga berlaku bagi kaum muslimin, bahwa setiap kaum muslimin wajib berdakwah, dan dalam berdakwah harus menggunakan metode dakwah sebagaimana tuntunan pada ayat ini. 3 metode dakwah pada ayat ini juga menunjukkan prioritas implementasinya. 3 metode dakwah itu adalah hikmah, mau'idah hasanah, dan jidal. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, hikmah adalah kebijaksanaan, yaitu cara yang bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, dan hati yang bersih, guna menarik hati orang kepada Allah. Hikmah itu bukan sekedar berkata-kata, melainkan juga sikap hidup dan perbuatan. Bahkan sikap hidup dan perbuatan bisa lebih berhikmah daripada sekedar kata-kata. Mau'idatul hasanah adalah pengajaran yang baik, pesan-pesan yang baik sebagai nasihat. Sedangkan jidal adalah debat. Metode ini hanya ditempuh jika diperlukan. Ketika dakwah dibantah, disanggah, atau ditantang untuk beradu argumentasi, maka hendaklah perdebatan dilakukan dengan cara yang lebih baik, yakni dengan lemah lembut, tutur kata yang baik, serta cara yang bijak. Setelah menunjukkan metode dakwah, ayat ini mengisyaratkan bahwa kewajiban dai adalah menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hanya Allah yang kuasa memberikan hidayah. Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Allah Maha mengetahui siapa yang mau menentang dakwah dan siapa yang mau menerimanya. Sedangkan kewajiban Nabi dan kaum muslimin hanyalah berdakwah. Kesimpulan yang dapat
saya ambil dari ayat ini adalah bahwasannya tugas seorang muslim hanyalah yang mendakwahkan sesuai dengan metode dakwah pada surat An-Nahl ayat 125. Sedangkan yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang itu mengikuti seruan dakwah. Semakin sering orang itu didakwahi, maka kesempatan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat. Karena itu diperlukan semangat yang tinggi, ilmu yang luas, dan pergaulan yang baik agar dakwah berjalan dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir dari surat An-Nahl ayat 125. Jika ada salah atau kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.